Sahabat yang dikasihi Kristus, pernahkah Anda mencium aroma yang begitu harum, sampai rasanya sulit dilupakan? Aroma harum itu menenangkan, menyenangkan, dan membuat setiap orang menoleh mencari sumbernya. Begitu juga dalam kehidupan rohani. Ada aroma yang tidak berasal dari parfum atau bunga, tetapi dari hati yang penuh kasih dan pengorbanan. Hari ini kita akan merenungkan kisah luar biasa dari Injil Markus 14 ayat 3-9 tentang seorang perempuan yang mencurahkan minyak narwastu kepada Yesus. Dan dari tindakannya itu, Yesus berkata, apa yang dilakukannya ini akan disebut untuk mengingat dia. Aroma minyak itu mengisi seluruh rumah, tetapi aroma kasihnya mengisi seluruh sejarah iman Kristen. Inilah yang saya sebut sebagai aroma yang tidak pernah hilang. Kisah Alkitab hari ini terjadi di Betania, di rumah Simon, si kusta. Yesus sedang dalam masa-masa terakhir sebelum penyaliban. Di tengah ketegangan, seseorang perempuan datang dengan buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang sangat mahal. Tanpa berkata-kata, ia memecahkan buli-buli itu dan mencurahkan minyaknya ke atas kepala Yesus. Aroma harum pun memenuhi seluruh ruangan. Beberapa orang mencela, mengapa diboroskan? Lebih baik dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Namun Yesus berkata, biarkanlah dia. Ia telah melakukan sesuatu yang baik kepadaku. Dari peristiwa ini, kita belajar 3 hal penting tentang aroma kasih yang tidak pernah hilang. Pelajaran yang pertama, kasih yang tulus melahirkan aroma yang tidak pernah hilang. Maria mengasihi Yesus bukan untuk dipuji, tapi karena pengenalannya yang mendalam kepada Sang Guru. Kasih sejati tidak butuh alasan untuk memberi. Kasih sejati tak pernah berhitung untung dan rugi. Dunia menilai dari logika ekonomi. Yesus menilai dari ketulusan hati. Aroma kasih Maria masih tercium hingga hari ini. Aroma yang tidak pernah hilang, lahir dari kasih yang tulus kepada Kristus. Pelajaran yang kedua, penyembahan sejati selalu mengandung pengorbanan. Maria memecahkan buli-buli pualamnya, artinya tidak bisa digunakan lagi buli-buli itu. Ia memberikan semuanya, bukan sebagian. Dan dari pengorbanan itulah aroma kasih menyebar ke seluruh rumah. Setiap kali kita memberi dengan rela, mengasihi dengan tulus, dan melayani tanpa pamrih, kita juga sedang memecahkan buli-buli hidup kita untuk kemuliaan Kristus. Aroma yang tidak pernah hilang muncul dari penyembahan yang disertai pengorbanan. Pelajaran yang ketiga, aroma yang tidak pernah hilang adalah kesaksian hidup yang menuntun orang kepada Kristus. Yesus berkata, apa yang dilakukannya ini akan diingat dimanapun Injil diberitakan. Aroma kasih Maria menjadi kesaksian lintas zaman. Ketika hidup kita memancarkan kasih, dunia akan menoleh, bukan kepada kita, tapi kepada Yesus. Aroma kasih sejati adalah kesaksian hidup
yang membawa orang mengenal sang sumber keharuman itu sendiri, yaitu Kristus. Aroma kasih-Mu bisa menuntun orang kepada Yesus. Sahabatku, hidup kita seperti sebuah buli-buli. Selama belum dipecahkan, aromanya tidak akan keluar. Tapi ketika kita rela dipecahkan, melalui pelayanan, melalui kasih, melalui pengorbanan, maka aroma kasih Kristus mulai tercium di dunia ini. Dunia mungkin tidak mengingat nama kita, tetapi Tuhan mengingat setiap aroma kasih yang kita tebarkan. Karena di hadapannya tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Kasih sejati tidak pernah berteriak keras, tapi aromanya bisa memenuhi dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk mengasihi-Mu seperti perempuan di Betania itu. Biarlah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, penuh kasih, penuh pengorbanan, dan menjadi kesaksian bagi dunia. Jadikan setiap langkah kami menebarkan aroma kasih-Mu yang tidak pernah hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, jikalau renungan ini menjadi berkat buatmu, bagikan kepada orang-orang yang kamu kasihi, agar mereka juga menerima dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.